Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Bayu Setiaji dengan NIM 2003714 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif B dari kelompok 1. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang landasan antropologi pendidikan. Berikut anggotanya. Yang kedua ada Daniel Abdul Holik dengan NIM 2007911. Yang ketiga ada Gusti Muhammad dengan NIM 2003042. Selanjutnya ada Muhammad Fawas dengan NIM 2006253. Dan yang terakhir ada Yogi Yogaswara dengan NIM 2000321. Kelompok 1, pembahasannya yang pertama, pengertian landasan antropologi. Yang kedua, sejarah perkembangan landasan antropologi. Yang ketiga, manfaat landasan antropologi. Yang keempat, pengaruh landasan antropologi. Dan yang kelima, implikasi landasan antropologi. Pengertian landasan antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos, berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya itu antropologi merupakan salah satu cabang pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Oke, next. Sejarah perkembangan landasan antropologi dalam pendidikan. Fase yang pertama yaitu sebelum tahun 1800. Sekitar abad ke-15 sampai 16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia hingga ke Australia. Fase kedua tahun ke 1800. Yaitu pertengahan abad 19 ini integrasi muncul. Bahan-bahan etnografi disusun menjadi sebuah karangan-karangan penyusun bahan etnografi tersebut berdasarkan cara berpikir. Fase yang ketiga yaitu awal abad ke-20. Dalam fase ini ilmu antropologi menjadi ilmu yang praktis yang bertujuan mempelajari masyarakat kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial. Fase keempat tahun 1930. Ilmu antropologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya pengetahuan yang sangat jauh lebih teliti, metode ilmiah yang semakin tajam. Oke, next berikutnya dibacakan oleh saudara Bung Dani. Ya, yang selanjutnya ada manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Yang pertama, dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik
daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Oke, next. Yang selanjutnya ada pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama, perbedaan tersebut melahirkan pola perbedaan kebudayaan baik dalam wujud ide-ide, pola, tingkah laku maupun kebudayaan. Di daerah subur seperti di Indonesia, di mana manusia tidak perlu berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya. Yang selanjutnya, sebaliknya di daerah perkotaan di mana manusia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan hidupnya, maka perasaan gotong royong itu makin menipis dan perasaan individualitas lebih tinggi. Yang selanjutnya, studi antropologi selain untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, di negara-negara yang telah membangun sangat diperlukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat. Landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik pola dalam pendidikan. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, jadi implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. 1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan seterusnya. Pemberian pendidikan. Yang kedua itu pemberian pendidikan kecakapan hidup. Jadi pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, seperti membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah. Yang ketiga itu keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Next. Ya, jadi aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini terapkan melalui muatan lokal, materi disesuaikan dengan potensi lokasi masing-masing daerah dan lingkungan sekolah. Sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya. Yang kedua itu pembelajaran dengan modeling. Modeling itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa. Yang ketiga itu metode pembelajaran karya wisata, yaitu guru mengajak siswa ke suatu tempat atau objek wisata tertentu untuk mempelajari sesuatu dalam rangka suatu pelajaran di sekolah. Metode karya wisata berguna bagi siswa untuk membantu mereka memahami kehidupan real dalam lingkungan beserta segala masalahnya. Next. Kesimpulannya, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Objek kajian antropologi adalah budaya. Kebudayaan adalah totalitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan mempunyai pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa ikut berubah, dan bila pendidikan berubah, maka akan dapat mengubah kebudayaan. Di sini tampak bahwa peran pendidikan dalam mengembangkan kebudayaan adalah sangat besar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.